9 reminder ini mungkin akan membuat kamu lebih ringan dalam menghadapi masa-masa sulit di kehidupan kamu. Hai guys, kita balik lagi bersama saya Erlang Prayuda di channel ini. Untuk kamu yang suka tentang energy healing, meditasi, dan juga pengembangan diri berbasiskan spiritual, silakan bisa subscribe akun ini. Apa saja sih 9 reminder yang mungkin bisa membuat kamu lebih optimis menjalani hidup kamu meskipun kamu sedang berada di masa-masa sulit? Nah, yang pertama adalah semuanya pasti berlalu. Artinya begini, semuanya itu tidak ada yang kekal. Bahkan perasaan kita, pikiran kita, itu sesaat. Kamu misalnya ngerasa kesel, ngerasa sedih, itu mungkin bertahan hanya 15 menit, 20 menit. Paling lama ya mungkin sehari sampai beberapa hari. Tapi kalau misalnya bisa sampai tahunan lamanya, nah itu karena kamu belum bisa ikhlas atau belum bisa melepaskan emosi tadi itu. Misalnya kamu jengkel sama orang, terus kamu dendam banget sama orang itu, nah biasanya kamu masih belum bisa melepaskannya. Nah kebetulan aku ada video tentang meditasi untuk melepaskan emosi. Kamu bisa coba klik link yang ada di sini ya, atau di sini. Kemudian setelah kamu sudah bisa melepaskan emosi tadi, maka biasanya perasaan kamu lebih enteng. Ketika udah lebih enteng, kamu lebih mudah juga melewati fase-fase kehidupan kamu dan menghadapi tantangan hidup ini lebih mudah. Yang kedua adalah satu-satunya yang konstan adalah perubahan, dan semua yang kita rasakan itu bersifat sementara. Jadi perasaan kita itu hanyalah sesaat. Kemudian sesuatu yang konstan itu adalah sebuah perubahan. Jadi perubahan itu akan terus terjadi, entah berubah lebih baik atau berubah lebih buruk. Semua tergantung bagaimana kita memantaskan diri. Aku suka dengan kalimat memantaskan diri karena kita tidak seperti berharap mendatangkan sesuatu dalam hidup kita, namun sesuatu itu tetap ada di ujung sana, namun kita memantaskan diri supaya lebih mudah mendapatkannya. Artinya kita tetap berusaha melewati fase-fase atau tantangan dalam kehidupan. Dan kemudian ketika kita mengganti juga kalimat masalah menjadi tantangan, itu lebih meringankan beban emosi atau intensitas emosi yang kita rasakan. Ketika intensitas emosi yang kita rasakan lebih ringan, kita lebih mudah menjalaninya dan kita juga tidak merasa bahwa itu sesuatu yang berat. Yang ketiga, percayalah bahwa setiap usaha pasti ada berkahnya. Jadi, apapun yang kamu usahakan, meskipun saat ini belum ada hasil, ya maka tidak perlu putus asa atau menyerah. Kamu tetap berusaha, namun kamu yakin dengan hasilnya. Tidak berharap hasilnya seperti yang kamu inginkan, tapi kamu yakin. Yakin di sini adalah bentuk sikap mental kamu bahwa kamu optimis, pasti lebih baik lagi seperti itu. Namun kamu tetap usaha, bukan menyerah. Kalau ada orang yang bilang bahwa kita harus berserah diri, itu artinya yang berserah diri adalah batin, bukan fisik. Fisik tetap kita usaha, namun batinnya tidak berharap. Nggak berharap, tapi kita yakin. Itu yang bagus. Yang keempat, terkadang hal-hal yang baik itu bisa berantakan dan hal yang lebih baik itu muncul setelahnya. Jadi ketika kamu udah mengusahakan sesuatu, misalnya udah kerja keras, udah melakukan yang terbaik usahanya, namun tidak maksimal atau hasilnya tidak sesuai dengan yang kamu inginkan. Percayalah ketika kamu tetap menerima apa yang sudah menjadi usaha yang terbaikmu tadi, hasilnya kamu serahkan, nanti ada sesuatu yang lebih baik lagi datang. Jadi misalnya kamu sudah berusaha nih, katakanlah kamu seorang pebisnis, kemudian kamu sudah jualan atau memasarkan produk kamu. Setelah itu kamu kok hasilnya tidak maksimal, misalnya kamu dapetin klien, dapetin prospek itu sedikit. Kamu jangan berkecil hati, kamu tetap yakin dan percaya saja pasti lebih baik lagi ke depannya. Karena ketika kamu berkecil hati, kamu menolak, berontak, kamu juga mungkin jengkel ya dengan keadaan, dengan dirimu sendiri, dengan Tuhan, itu yang akhirnya membuat sesuatu yang tadinya akan datang atau sesuatu yang tadinya lebih baik akhirnya ketunda. Bukan nggak terjadi, tapi ada delay. Nah, delay itu karena ada hambatan emosi tadi itu. Kamu udah menolak duluan ketentuan dari Tuhan. Ibaratnya Tuhan udah mau ngasih durian, tapi kamu dikasih dulu kulitnya gitu kan. Tapi kalau kulitnya kamu belum bisa nerima secara ikhlas, ya maka buahnya juga nggak bisa kamu nikmati. Itu analoginya seperti itu. Yang kelima, terkadang tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan adalah sebuah berkah. Jadi ketika kamu
tidak mendapatkan sesuai dengan pikiranmu, kok dikasihnya sesuatu yang lain. Nah, ketika kamu bisa menerima itu jauh lebih bagus dibandingkan kamu menolaknya. Karena bisa jadi apa yang sudah kita alami, sudah kita dapatkan saat ini itu adalah bentuk dari terwujudnya doa-doa yang kita sudah panjatkan atau sudah kita minta, ya sudah kita akses istilahnya, salurkanlah atau mungkin sudah kita pancarkan ke alam semesta, ke Tuhan, dan itu baru dikabulin sekarang gitu loh. Dari tahunan yang lalu itu baru dikabulin sekarang. Nah, kalau kamu fokusnya terus masih ke masa depan, kamu nggak bisa menikmati yang sekarang. Kalau sekarang saja nggak bisa dinikmati, kamu nggak bisa dapetin yang lebih baik lagi. Karena ada istilah, ketika kamu bersyukur, ya maka akan ditambah nikmatnya. Tapi kalau kamu tidak bersyukur, akan diberikan sesuatu yang lebih gak enak lagi. Karena ketika kamu menikmati, itu tandanya kamu bersyukur. Jadi bukan hanya ucapan, tapi sebuah bentuk sikap mental kamu. Sikap mental kamu tuh menerima, menikmati apa enggak gitu loh. Itu kamu sendiri yang tahu, apakah kamu itu menikmati, atau masih ngedumel, masih tidak menikmati, masih dongkol. Nah, nanti juga yang datang sesuai dengan rasa kamu tadi itu. Yang keenam, kamu lebih kuat dari apa yang kamu kira. Apa yang selama ini mungkin kamu kira itu kamu kekuatannya cuma 50%, toh ternyata kamu bisa sampai 80, 90, bahkan 100%. Jadi, apa yang saat ini kamu kira ini adalah yang paling maksimal, bisa jadi kekuatanmu tuh lebih besar dari yang sekarang. Ketika kamu terus memantaskan diri, yang terjadi adalah kamu akan mengalami perubahan yang lebih baik. Contoh, seperti kamu nge-gym. Kamu pertama kali ngangkat tuh 5 kilo, 10 kilo itu kamu udah nyerah gitu kan. Sudah paling mentok nih, repetisi misalnya sampai 100 kali gitu. Atau 5 repetisi, sekali repetisi 10 kali misalnya seperti itu. Kamu sudah sampai lelah, capek gitu kan. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa sakit yang kamu rasakan itu, robeknya otot-otot di tubuh kamu itu membuat kamu jadi semakin kuat. Dari yang 10 kilo, 5 kilo, kamu bisa nambah lagi tuh. Bisa 15, bisa 20, dan seterusnya. Bahkan mungkin bisa sampai ratusan kilo kamu angkat. Nah, dalam hidup juga sama. Misalnya kamu biasa dapetin penghasilan sekian juta gitu. Atau bahkan dari teman-teman ada yang masih ratusan ribu per bulan. Ya enggak apa-apa. Semakin kamu meningkatkan kualitas diri kamu investasi ke dirimu sendiri, kamu bisa meningkatkan lagi. Yang tadinya ratusan ribu, bisa jutaan, bisa naik lagi puluhan juta, bahkan bisa sampai ratusan, bahkan sampai miliaran per bulan. Sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin kalau kita tidak membatasi diri sendiri. Jadi yang membatasi ketidakmungkinan itu adalah pikiranmu sendiri. Kalau kamu tidak membatasi itu, maka seluas itulah rezeki yang kamu dapatkan ke depannya. Yang ketujuh, maafkanlah diri kamu dan ambil tanggung jawab hidupmu sendiri. Ketika kamu bisa memaafkan masa lalu kamu, penyesalan yang mungkin sudah pernah kamu alami, dan itu membekas di dalam diri kamu. Kamu bisa memaafkannya, kamu bisa menerimanya, bisa melepaskannya emosi-emosi tadi itu, dan kamu juga bisa mengambil tanggung jawab hidupmu sendiri. Yang terjadi biasanya ketika kita bisa memaafkan diri sendiri dan mengambil tanggung jawab adalah perubahan secara mental dan juga kehidupan kita semakin lebih baik. Karena orang kalau semakin dia bisa memaafkan dirinya, maka kan dia akan melepaskan tuh luka-luka masa lalu seperti trauma, pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan, kemudian juga dia bisa mengambil tanggung jawab bahwa hidupnya adalah tanggung jawabnya sendiri sehingga dia tidak bergantung pada orang lain. Itu seperti halnya kamu membentuk medan energimu tuh difokuskan ke hal yang lebih baik. Jadi kamu bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan, kemudian kamu juga bisa memaafkan masa lalumu. Orang-orang yang sukses yang pernah aku temui adalah ketika mereka itu sudah bisa memaafkan masa lalunya dan juga dia mengambil tanggung jawab atas hidupnya sendiri, tidak melemparkan tanggung jawab ke orang lain. Kan ada tuh orang-orang yang dimana ketika ada tanggung jawab dia kabur gitu kan, dia mainnya ngilang, kabur, tidak berani menghadapi hal yang ada di depannya. Dia memilih lari dari tanggung jawabnya. Nah, orang-orang yang seperti itu maka pasti akan mengalami kejadian-kejadian yang berulang seperti itu lagi. Kenapa? Karena sesuatu tidak akan selesai kalau kamu tidak berani menghadapinya. Rasa takut itu perlu dihadapi. Ketika kita bisa menghadapinya, bisa mengambil tanggung jawab atas diri sendiri,
sendiri, ya maka itu akan lenyap. Karena yang kamu takutkan bisa jadi yang kamu cari selama ini. Begitu kamu sudah menghadapi rasa takut itu, clear ternyata itu cuma di pikiranmu, bukan sesuatu yang real. Yang kedelapan, wujudkan rasa syukur kamu. Jadi kamu perlu menghargai apa yang kamu miliki saat ini. Kamu perlu menikmati yang kamu miliki saat ini. Daripada fokus pada hal-hal yang belum kamu miliki. Ketika kamu terlalu fokus pada hal-hal yang belum kamu miliki, kamu akan terjebak pada masa depan. Atau ketika kamu penuh dengan penyesalan, penuh dengan pemikiran-pemikiran masa lalu, ketakutan, ya kamu akan hidup di masa lalu. Tapi ketika kamu menikmati yang ada saat ini, kamu hidup di masa saat ini. Itu yang jauh lebih nikmat. Banyakan orang pikirannya ke masa depan, kalau enggak ke masa lalu. Jarang yang bisa stay di kesadaran saat ini dalam waktu yang lama. Nomor 9, jika kamu tersesat, ketahuilah bahwa itu adalah bagian dari proses. Jangan ditekan, tapi izinkanlah. Ketika kamu tidak menekan atau tidak menyalahkan dirimu sendiri, kamu tersesat, kamu mengambil jalan yang salah, yang terjadi kamu akan bertumbuh lebih baik. Tapi kalau kamu terus-menerus dalam kondisi yang penuh penyesalan, dalam kondisi yang penuh tekanan, ditekan oleh dirimu sendiri, sehingga kamu nggak percaya diri. Ketika nggak percaya diri, ya sesuatu yang tadinya akan datang lebih baik, nggak jadi. Gitu, ke-delay. Karena itu tadi, kamu tidak merasa yakin, kamu merasa bahwa hal yang baik terjadi itu tidak datang. Seperti itu. Tapi ketika kamu bisa memaafkan, memaklumi bahwa segala sesuatu yang akan terjadi itu lebih baik kamu yakin, kemudian juga ketika yang sudah terlewati meskipun itu salah, itu keliru, kamu bisa memakluminya, kamu akan hidup lebih enak. Karena kebanyakan dari kita itu hidup karena pikiran kita itu penuh dengan penyesalan. Ditambah emosi, omongan-omongan dari orang lain, akhirnya membuat kita jadi punya keraguan atau punya ketidakpercayaan dengan apa yang kita hadapi. Tapi kalau kamu itu penuh dengan optimisme, kamu yakin, kamu percaya ke depannya pasti lebih baik lagi, maka masa lalumu bisa terlewati lebih mudah. Jadi sesuatu yang sudah terjadi meskipun itu salah, itu keliru, tidak apa-apa. Karena salah adalah awal dari benar. Gagal adalah awal dari berhasil gitu kan. Jadi tidak masalah gagal, tidak masalah salah, tidak masalah tersesat. Yang penting adalah kita nggak berhenti, tapi kita terus melangkah. Semoga bermanfaat video kali ini dan kita sambung lagi di video selanjutnya. Enjoy the next video. Peace.